Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, Bapak Dr. Rafiq Naik. Yang kali ini, yang pada kesempatan kali ini, kami kelompok 5 akan presentasikan terkait hasil diskusi terkait penelitian etnomatematika. Nah, di sini saya sebagai moderator dan beberapa teman-teman saya, diantaranya ada kelompok 5. Di sini saya sendiri, Kurnelia Puspita Raffi dengan NPM 21106310519. Lalu ada juga rekan saya, Fenia Ferolyani, dengan NPM 21103105661. Dan yang terakhir ada rekan saya, yaitu Fitri Nur Aryahan, dengan NPM 211063110500118. Nah, di pembahasan yang pertama ini, saya akan membahas terkait gambaran sedikit terkait etnomatematika, di mana etno atau etnik dalam bahasa budaya, sedangkan matematika dalam bahasa itu berarti ilmu perihal bilangan. Sedangkan untuk istilah etnomatematika ini diperkenalkan oleh Girakan de Ambrosio sekitar tahun 1960. Nah, dari kata etnomatematika ini berasal dari tiga kata, yaitu etno atau etnik, yang berarti matematika yang berlaku pada etnis tertentu, juga bentuk matematika dari suatu kelompok budaya yang dapat diidentifikasi dengan simbol, jargon, kode, mitos, bahkan cara-cara khusus dalam menalar dan menyimpulkan. Menurut Frankos dan Van Hove pada tahun 2010 pada halaman 127. Nah, sedangkan matema ini merupakan pengetahuan dan perilaku tentang pengukuran, pengelompokan, ruang waktu, perbandingan, pengambilan kesimpulan, dan kuantitas. Sedangkan untuk TIK pada kata terakhir ini merupakan cara-cara atau teknik dan kode yang diterima, ditransmisikan, dibagikan, dan disebarkan oleh individu atau kelompok tertentu. Nah, selanjutnya di sini ada definisi terkait etnomatematika dari beberapa ahli. Di antaranya, yang pertama ini menurut De Ambrosio pada tahun 1985, yang menyatakan bahwa etnomatematika merupakan istilah yang mengaitkan budaya dengan konsep matematika. Lalu pendapat lainnya ini didefinisikan oleh Hammond pada tahun 2000, yang mana etnomatematika ini merupakan pengkajian yang melihat bagaimana kaitan aspek budaya dalam matematika serta pada proses selanjutnya terdapat komparatif studi. Lalu yang ketiga ini menurut Abrin pada tahun 2022, di mana etnomatematika ini merupakan studi terhadap pandangan baru dan praktik matematika yang berlaku pada dalam budaya tertentu, ya, pada tahun 2016, di mana etnomatematika merupakan sebuah pendekatan yang dapat digunakan untuk menjelaskan realitas hubungan antara budaya lingkungan dan matematika saat mengajar. Untuk pembahasannya selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya pada Feni, dipersilakan. Baik, selanjutnya pembahasan mengenai karakteristik etnomatematika. Karakteristik yang pertama yaitu konten. Pemilihan konten budaya disesuaikan dengan konten matematika yang sedang dipelajari. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu budaya. Peserta didik diarahkan untuk menghargai budaya mereka, salah satunya dengan menemukan sifat matematika yang ada pada budaya mereka tersebut. Karakteristik yang ketiga yaitu konsep matematika. Sebagai preferensi pengajaran maupun untuk memodelkan konsep budaya secara matematis dari produk budaya tersebut. Boleh di next. Selanjutnya ada ruang lingkup. Subjek studi seluruh kelompok budaya atau non-matematikawan. Objek aktivitas benda hasil karya manusia. Objek studinya perilaku dan pengetahuan kelompok budaya atau konsep dan praktik. Fokus studinya memudahkan pola penalaran matematika pada praktik budaya. Next. Selanjutnya esensi etnomatematika. Dengan mempelajari etnomatematika, kita dapat memahami keterkaitan antara matematika dan budaya
sehingga persepsi siswa dan masyarakat tentang matematika menjadi lebih tepat dan mudah dipahami. Seperti halnya memanfaatkan budaya termasuk cara berpikir, berkarya, berperilaku, dan berbahasa, khususnya yang berkaitan dengan matematika. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Feni. Pembahasan selanjutnya terkait kajian akan dibahas oleh Fitri. Kepada Fitri, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kajian dari etnomatematika. Yang pertama itu berbagai lambang, konsep, prinsip, dan keterampilan matematis yang ada pada kelompok-kelompok bangsa, suku, ataupun kelompok masyarakat lainnya. Perbedaan maupun kesamaan dalam hal-hal yang bersifat matematis antara suatu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya. Yang ketiga, hal-hal suatu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat tertentu yang ada kaitannya dengan matematika. Dan yang terakhir yaitu berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat yang ada kaitannya dengan matematika. Bisa di next. Dan di sini ada contoh dari kajian etnomatematika pada artikel, ambil pada artikel yang berjudul Etnomatematika pada permainan dengklak sebagai media pembelajaran matematika. Di sini penulisnya itu Asri Fauzi dan Ulfa Luil Maknun. Dan di sini kita mendapatkan kesimpulan, yaitu berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permainan tradisional dengklak tidak hanya sebagai hiburan bagi anak-anak, tetapi juga dalam permainan ini sebagai nilai edukasi yang membentuk karakter anak. Kemudian manfaat yang bisa diambil dari permainan ini adalah melatih fisik dan keseimbangan anak, melatih konsentrasi anak, melatih kecerdasan anak, melatih anak untuk menaati peraturan, melatih sportivitas, melatih kejujuran, dan melatih kreativitas anak. Selain bermanfaat bagi anak, permainan dengklak ini dapat dijadikan sebagai media dalam pembelajaran matematika, karena di dalam permainannya banyak sekali unsur matematika yang terkandung. Unsur matematika yang terkandung dalam permainan tradisional dengklak ini seperti geometri bidang yang terdapat pada arena permainan dengklak dan katuk yang digunakan oleh para pemain, konsep kesebangunan, kongruenan, dan jaring-jaring kubus, dan konsep refleksi atau pencerminan pada arena permainan. Konsep logika matematika yang terdapat pada suatu aturan dan konsep probabilitas yang terdapat pada permainan dengklak tersebut. Pembahasan selanjutnya mengenai penelitian fenomenologi. Nah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Fitri. Kepada Fitri, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari studi fenomenologi, yaitu studi fenomenologi sudah dilakukan sejak pada tahun 1765 dari hasil karya-karya wacana filsafat oleh filsuf Immanuel Kant, namun belum secara khusus dirumuskan sehingga sering dihubungkan bahwa studi fenomenologi pertama kali dilakukan oleh seorang filsuf asal Jerman yang bernama Edmund Husserl pada tahun 1859 sampai 1938. Namun seiring berjalannya waktu, studi fenomenologi ini dikembangkan dan diperbolehkan oleh Hegel. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, untuk selanjutnya akan dibahas oleh saya sendiri, di mana di sini akan dibahas mengenai pengertian dari pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi ini diartikan sebagai studi yang berfokus pada pengalaman hidup yang sama pada kelompok tertentu. Nah, pengalaman yang terjadi ini ada keterkaitannya antara studi kasus dengan studi fenomenologi. Di antaranya, yang pertama ini, semua kasus merupakan bagian dari fenomena, namun tidak semua fenomena termasuk pada studi kasus. Nah, yang kedua ini, adanya konteks kajian dari studi kasus lebih spesifik dibandingkan fenomenologi yang lebih umum, sehingga inilah yang menjadi perbedaan dari kedua studi tersebut. Nah, untuk karakteristiknya sendiri, dari penelitian fenomenologi ini menurut Husserl mengenai teori fenomenologi murni atau transcendental terdapat 6 konsep
yang menjadi kunci dari karakteristik studi fenomenologi. Di antaranya yang pertama ini ada intensionalitas, yang kedua ada noema, yang ketiga ada noesis, yang keempat ada epoch atau reduksi fenomenologis, yang kelima ada reduksi eidetik, dan yang terakhir ini adanya esensi pengalaman. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Feni. Kepada Feni dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya di sini ada alur penelitian fenomenologi. Yang pertama, temukan fenomena penelitian yang wajar diteliti melalui penelitian kualitatif. Yang kedua, analisis fenomena tersebut apakah cocok diungkap melalui fenomenologi. Yang selanjutnya, tentukan subjek yang diteliti dan konteks yang sesungguhnya. Yang keempat, pengumpulan data ke lapangan dan pembuatan catatan termasuk foto. Dan yang terakhir, analisis data dan penulisan laporan. Boleh di next. Selanjutnya terdapat contoh penerapan metode fenomenologi. Di sini kami mengambil dari Jurnal Pendidikan Matematika dan Sains yang terindeks Sinta 3 dengan judul artikel yaitu Mengapa Media Berbasis Komputer dalam Pembelajaran Matematika Penting, Perspektif Guru dan Siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perspektif guru dan siswa tentang pentingnya media berbasis komputer dalam pembelajaran matematika dengan pengumpulan datanya menggunakan angket semi terbuka, yaitu angket terbuka dan angket tertutup. Adapun tahapannya meliputi yang pertama melakukan reduksi data, yang kedua menyajikan dalam bentuk grafik, dan yang ketiga melakukan interpretasi. Hasil reduksi data dikelompokkan berdasarkan kemiripan aspek untuk kemudian ditentukan temanya dan kemudian diambil kesimpulan berdasarkan data yang telah disajikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama menurut perspektif guru, pembelajaran matematika dengan media pembelajaran berbasis komputer penting dilakukan. Yang kedua, sarana dan prasarana sekolah serta kompetensi guru untuk menunjang pembelajaran berbasis komputer sudah cukup memadai. Yang ketiga, guru sangat tertarik untuk menerapkan pembelajaran matematika menggunakan media berbasis komputer yang interaktif dan menarik. Yang keempat, siswa lebih tertarik dengan media pembelajaran berbasis komputer daripada menggunakan buku pembelajaran. Yang kelima, terdapat perbedaan potensi yang bersumber dari siswa yang dapat mendukung pemanfaatan komputer sebagai sumber belajar siswa, seperti kepemilikan komputer atau laptop, kemampuan mengoperasikan komputer atau laptop, terbiasa menggunakan komputer atau laptop sebagai sumber belajar, dan durasi penggunaan komputer dalam aktivitas sehari-hari cukup tinggi. Sebagai komentar kelompok, menurut kelompok kami, pembahasan yang disajikan dalam artikel bersifat spesifik atau khusus karena membahas pemanfaatan komputer sebagai media dalam pembelajaran matematika. Namun kami berpendapat bahwa peneliti terlalu mendalam dalam mengaitkan komputer sebagai salah satu media yang digunakan dalam pembelajaran matematika. Penelitian ini dapat membuat artikel lebih berfokus pada kasus tertentu daripada mengangkat fenomena umum mengenai pentingnya peran komputer dalam pembelajaran matematika. Pengumpulan data penelitian menggunakan angket semi terbuka. Dalam hal ini, meskipun angket semi terbuka memberikan kerangka untuk pengumpulan data, namun peneliti belum melibatkan wawancara dalam penelitian ini, sehingga kemungkinan bisa membatasi pemahaman mendalam tentang pengalaman subjek. Wawancara dapat memberikan dimensi tambahan yang mungkin tidak terungkap melalui tanggapan-tanggapan tertulis. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yaitu mempertimbangkan penggunaan wawancara sebagai data tambahan untuk mendukung pemahaman yang lebih kaya tentang pengalaman subjek penelitian. Pembahasan selanjutnya mengenai penelitian studi kasus. Untuk materi yang pertama mengenai pengertian dari metode studi kasus akan dijelaskan oleh saya, yaitu menurut Yamin dalam jurnal Angrenita pada tahun 2011 menyatakan bahwa metode studi kasus merupakan suatu rancangan pembelajaran yang didasarkan pada jenjang suatu satuan pendidikan, yang di dalamnya berbentuk penjelasan suatu permasalahan, kejadian, atau keadaan. Setelah itu, ditugaskan untuk mencari alternatif pemecahannya. Dalam hal ini juga dapat digunakan untuk pengembangan kemampuan berpikir kritis, perkembangan untuk berpikir dan mencari solusi baru terhadap permasalahan yang ingin dipecahkan. Kemudian
Kemudian pendekatan studi kasus umumnya itu lebih fleksibel karena struktur yang digunakan untuk mengeksplorasi masalahnya dan berbeda dari beberapa pendekatan yang didesain dalam keinginan untuk menguji suatu teori atau hipotesis. Dengan sifat eksploratif, studi kasus memungkinkan peneliti untuk lebih leluasa dalam menyesuaikan arah penelitiannya, pengembangan kegiatan peneliti, dan pembelajaran yang menekankan pada pemahaman konteks. Ini menurut pada jurnal dari Zulfikar pada tahun 2018. Kemudian, kegunaan dari metode studi kasus yaitu menurut Hamilton dalam jurnal Simamora pada tahun 2021 menjelaskan bahwasannya pendekatan studi kasus sering digunakan untuk menciptakan gambaran yang kaya tentang keseluruhan kasus dengan menggunakan jenis pengumpulan data yang berbeda dengan mengumpulkan pandangan, persepsi, pengalaman, dan atau gagasan dari berbagai orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Pendekatan ini menyediakan apa yang disebut dengan data yang kaya, sebab dapat memberikan peneliti pemahaman yang mendalam tentang pengalaman partisipan dalam konteks tertentu. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai ruang lingkup dari metode studi kasus akan dijelaskan oleh rekan saya, Feni. Kepada Feni, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup metode studi kasus. Menurut Yin dalam Prihat Santi, Suryanto, Herdiani 2018, ruang lingkup studi kasus dalam penelitian adalah ketika studi kasus mengkaji fenomena-fenomena kontekstual dalam kehidupan, terutama ketika batasan antar fenomena dan konteks tidak dapat dibedakan secara jelas. Kedua, studi kasus berhubungan dengan situasi khusus di mana banyak variabel menjadi perhatian, bergantung pada banyak sumber bukti atau sumber data yang datanya memerlukan triangulasi dan pemeriksaan dengan temuan lainnya. Boleh di next? Selanjutnya, langkah-langkah dalam metode studi kasus. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam metode studi kasus dalam penelitian yaitu menentukan pernyataan penelitian. Peneliti harus dapat membuat sesuatu pernyataan terkait dengan objek yang ingin diteliti. Pertanyaan penelitian pada studi kasus, penelitian kualitatif juga menekankan kerangka konsep yang holistik dalam lingkungan sosialnya di mana penelitian berlangsung. Menurut Hidayat 2018. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pemaparan pada contoh penerapan metode studi kasus akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Cornelia, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada pembahasan terkait contoh penerapan metode studi kasus pada artikel yang dibuat oleh Abdurrahman Ansori yang berjudul Analisis Kemampuan Resiliensi dalam Meningkatkan Kemampuan Koneksi Matematis Siswa. Ini dipublikasikan pada Juli 2020. Nah, dari artikel ini terdapat kita lihat populasinya ini pada penelitian adalah seluruh siswa kelas 11 SMA 21 Bekasi dengan jumlah sampelnya ini terdapat sebanyak 30 orang siswa. Nah, untuk penelitiannya sendiri ini menggunakan metode yang paparkan materinya ini berupa studi kasus. Nah, untuk hasil penelitiannya sendiri dikatakan bahwa yang pertama ini siswa dengan resiliensi tinggi memperoleh rata-rata kemampuan koneksi matematisnya 36%. Lalu yang kedua di sini juga terdapat siswa dengan resiliensi sedang memperoleh rata-rata koneksi matematisnya 34%. Yang ketiga ini siswa dengan resiliensi rendah memperoleh rata-rata koneksi matematisnya 30%. Dan yang terakhir, hasil penelitian menunjukkan terdapat kontribusi positif siswa dengan resiliensi matematis yang baik terhadap kemampuan koneksi matematis siswa. Nah, dari penggunaan metode penelitian berupa studi kasus ini terdapat beberapa hasil penelitian yang sudah disebutkan tadi. Selanjutnya, nah untuk dari komentar dari kelompok 5 sendiri terkait artikel yang menggunakan metode penelitian studi kasus, diantaranya ini, artikel ini sudah disajikan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kelengkapan abstrak yang sudah dibuat. Pada pendahuluan memiliki kalimat yang berhubungan antara paragrafnya. Nah, untuk penjelasannya sendiri, penjelasannya cukup rinci, lainnya yang dituliskan dalam metode pembahasan
resiliensi matematis yang tinggi mempunyai koneksi matematis yang baik. Begitu pula sebaliknya. Hal tersebut menurut kelompok kami itu kurang diperkuat dengan penelitian-penelitian terdahulu yang menyatakan hal sama, sebab dari pernyataan tersebutlah dapat menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara resiliensi matematis dengan koneksi matematis siswa. Saran dari kelompok kami ini seharusnya peneliti juga membuatkan rekomendasi untuk para pembaca agar dapat terinspirasi untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam atau melakukannya pada pembahasan lainnya. Untuk pembahasan selanjutnya, ini mengenai penelitian kuasi eksperimen. Kemudian untuk pembahasan materi yang pertama akan dijelaskan oleh Cornelia. Kepada Cornelia saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Nah, untuk pembahasan yang pertama ini ada pengertian dari penelitian eksperimen. Nah, sebelum dari situ kita cari tahu dulu terkait eksperimen ini, pengertiannya apa sih? Nah, kalau di sini dicantumkan bahwa eksperimen ini sebagai salah satu ragam penelitian kuantitatif. Untuk penelitian eksperimen merupakan metode penelitian yang memiliki tujuan untuk meneliti pengaruh dari suatu pekerjaan tertentu, suatu perlakuan tertentu, terhadap gejala suatu kelompok tertentu dibanding dengan kelompok lain yang menggunakan perlakuan berbeda. Nah, karakteristiknya sendiri dari penelitian eksperimen ini mencakup pada random assignment, kontrol variabel asing, manipulasi kondisi perlakuan, dan observasi untuk mengamati pelaksanaan eksperimen. Next. Nah, menurut artikel dari Priyadana dan Sunarsi pada tahun 2021 ini menyatakan bahwa desain eksperimental yang sungguhan memenuhi 3 komponen utama, di mana diantaranya ini adalah replikasi, randomisasi, dan kontrol atau pembanding. Jika ketiga komponen ini terpenuhi sepenuhnya, kita menyebutnya sebagai eksperimen yang sungguhan atau kita sebut juga dengan true eksperimental. Jika hanya sebagian dari ketiga komponen tersebut terpenuhi, maka disebut dengan pre-eksperimental. Namun, jika penelitian berusaha memenuhi ketiga komponen, namun belum mencapai tingkat sebenarnya, kita menyebutnya dengan eksperimen semu atau quasi-eksperimental. Next. Nah, tadi kan sudah disebutkan ya terkait kuasi eksperimen. Di sini ada pengertian terkait penelitian kuasi eksperimen yang merupakan penelitian eksperimen yang dikembangkan karena adanya kesulitan dalam mendapatkan kelompok kontrol yang dapat berfungsi sepenuhnya di dalam mengontrol variabel-variabel luar yang dapat mempengaruhi eksperimen. Kuasi eksperimen ini muncul karena kesulitan mengontrol variabel lain, terutama dalam konteks penelitian sosial. Dari penelitian eksperimen semu atau yang disebut dengan kuasi eksperimen, pada dasarnya serupa dengan penelitian eksperimen murni. Yang menjadi pembeda utamanya adalah pada penelitian eksperimen murni, subjek atau partisipan dipilih secara acak dan peneliti memiliki keleluasan untuk memanipulasi subjek sesuai dengan rancangannya. Nah, untuk itu sebaliknya, dalam penelitian kuasi, peneliti tidak dapat memanipulasi subjek dengan keleluasan serupa dan seringkali menggunakan kelompok acak sebagai dasar untuk menetapkan kelompok perlakuan dan kontrol. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fitri. Baik, terima kasih kepada Cornelia. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai karakteristik dari kuasi eksperimen. Yang pertama yaitu diberikan perlakuan, yang kedua kelompok dimanipulasi, dan yang ketiga sampel tidak acak. Prosedur dari pelaksanaan penelitian kuasi eksperimen yaitu dimulai dengan pretest, dilanjut dengan pemberian perlakuan, dan diakhiri dengan post-test yang melibatkan kelas kontrol dan kelas eksperimen. Analisis data dilakukan hanya sekali, yaitu pada akhir penelitian dan memerlukan uji statistik inferensial. Langkah-langkah kuasi eksperimen. Pertama, peneliti melakukan tinjauan literatur dengan fokus pada kajian relevan dengan masalah penelitian yang akan diteliti. Kedua, peneliti mengidentifikasi dan membatasi dengan jenis masalah penelitian yang akan diangkat.
untuk memberikan batasan dan fokus yang tepat pada ruang lingkup penelitian. Setelahnya, peneliti merumuskan hipotesis penelitian, mengaitkan variabel bebas dan variabel terikat secara spesifik. Hipotesis ini membantu dalam menetapkan arah dan tujuan penelitian. Selanjutnya, peneliti menyusun rencana eksperimen dengan cermat dan langkah berikutnya yaitu melibatkan pengumpulan data tahap pertama dan melakukan eksperimen sebagai tahap akhir. Jenis desain kuasi eksperimen yaitu ada time series design yang melibatkan pengukuran berulang sebelum dan sesudah perlakuan terhadap satu atau beberapa intake group, juga melakukan bagian dari desain eksperimen semu. Yang kedua ada control group interruption time series design, yaitu merupakan kombinasi antara kedua jenis desain sebelumnya, yaitu menggunakan dua kelas sebagai sampel dan dengan mengintegrasikan time series dalam implementasinya. Yang ketiga ada pre-test dan post-test with non-equivalent control group design, yaitu memerlukan dua kelas sampel, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kedua kelas tersebut kemudian diuji sebelumnya dan setelah kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir ada variasi time series design mencakup single group interrupts time series design, yaitu hanya menggunakan satu kelas, yaitu kelas eksperimen, akan tetapi pre-respon atau post-respon dilakukan lebih dari satu kali atau secara berkali-kali, baik sebelum kegiatan pembelajaran maupun setelah kegiatan pembelajaran itu berlangsung. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai kekurangan dan kelebihan dari penelitian kuasi eksperimen, ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Feni Apriliani. Kepadanya saya persilakan. Oke, baik, terima kasih moderator. Selanjutnya pembahasan mengenai kekurangan dan kelebihan metode kuasi eksperimen. Kekurangannya di sini melibatkan ketiadaan randomisasi dalam pengelompokan anggota sampel pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, serta kendala dalam mengontrol variabel yang dapat mempengaruhi eksperimen, terutama ketika eksperimen dilakukan di lingkungan masyarakat. Nah, di samping kelemahan itu terdapat kelebihan, yaitu responden berperilaku lebih mungkin diterapkan dan lebih murah dibandingkan eksperimen randomisasi, terutama pada penelitian yang ukuran sangat besar atau sangat kecil, lebih membutuhkan sedikit waktu dan logistik dibandingkan dengan desain penelitian eksperimental. Dalam hal fleksibilitas tanpa batasan ketat terhadap randomisasi, sambil tetap dapat mengontrol ancaman-ancaman validitas. The next. Nah, selanjutnya terdapat contoh penerapan atau best practice dalam metode kuasi eksperimen. Di sini kami mengambil dari Jurnal Pendidikan Matematika Rafflesia yang terindeks Sinta 4 dengan judul artikel Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika Siswa dengan Pendekatan Pembelajaran Matematika Realistik. Yang menjadi masalah dalam penelitian Nirmala Sari Yulianti ini yaitu dalam pembelajaran matematika, proses eksternal dilalui melalui interaksi antara siswa, perangkat pembelajaran, dan guru. Namun kenyataannya di sekolah-sekolah kemampuan guru menggunakan metode Maaf, Feni, suaranya tidak terdengar. kedengeran nggak? Ya, sudah masuk. Silakan. Oke, nah di sini selanjutnya terdapat metode penerapan atau best practice metode kuasi eksperimen. Di sini kami mengambil dari Jurnal Pendidikan Matematika Rafflesia yang terindeks Sinta 4 dengan judul artikel Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika Siswa dengan Pendekatan Pembelajaran Matematika Realistik. Yang menjadi masalah dalam penelitian Nirmala Sari Yulianti ini yaitu dalam pembelajaran matematika,
Proses eksternal dilalui melalui interaksi antara siswa, perangkat pembelajaran, dan guru. Namun kenyataannya di sekolah-sekolah, kemampuan guru menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi masih rendah. Guru lebih banyak mengajar sebatas menjawab soal-soal. Guru memiliki kecenderungan menggunakan metode mengajar yang tidak efektif, dan guru lebih banyak menggunakan metode pembelajaran langsung tanpa memperhatikan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik siswa secara komprehensif yang mengakibatkan rendahnya kemampuan siswa dalam memahami konsep dan prinsip matematika. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbedaan kemampuan pemahaman konsep matematika antara siswa yang diajar dengan pendekatan matematika realistik dan pembelajaran konvensional setelah mengontrol kemampuan awal siswa kelas 5 SDIT IKRO 2 Kota Bengkulu dengan pengumpulan datanya menggunakan pretest dan posttest. Boleh di next. Nah, kemudian hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep matematika antara siswa yang diajar dengan pendekatan kemampuan pemahaman konsep matematika antara siswa yang diajar dengan pendekatan matematika realistik dan pembelajaran konvensional setelah mengontrol kemampuan awal siswa. Sebagai komentar kelompok, dalam penelitian ini sangat disayangkan terdapat ketidaksesuaian muncul pada bagian awal hasil dan pembahasan yang menyebutkan bahwa penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran CTL terhadap disposisi matematis siswa belajar matematika di sekolah menengah pertama kelas 7 di SMPN 16 Kota Bengkulu. Nah, ketidaksesuaian ini menimbulkan kebingungan bagi pembaca, termasuk kami, karena tidak konsistennya informasi antara abstrak dan pembahasan. Rekomendasi penulis lebih teliti lagi dalam menuliskan informasi dalam artikel untuk menghindari kebingungan dan memastikan kesesuaian informasi. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai penelitian Research and Development atau R&D. Ini disampaikan oleh Fitri. Kepada Fitri saya persilahkan. Baik, di sini terima kasih sebelumnya kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang model yang pertama yaitu model Bloom. Bisa di next. Dari pengertian model Bloom itu sendiri dalam Jurnal Rahmat tahun 2012 menyatakan bahwa karakteristik dari desain bidang pendidikan sebagai metode yang di dalamnya orang bekerja secara sistematik menuju ke pemecahan dari masalah yang dibuat. Saat ini dalam rangka menyusun skripsi, tesis, atau disertasi, mahasiswa sudah menggunakan beberapa desain penelitian pengembangan perangkat pembelajaran, salah satunya yaitu model Bloom, yang merupakan model umum untuk memecahkan masalah pada bidang pendidikan. Next. Di sini ada fase kegiatan dari model Bloom. Yang pertama ada preliminary investigation, yang kedua ada design, yang ketiga ada realization or construction, yang keempat ada test, evaluation, and revision. Next. Fase yang pertama yaitu kegiatan fase investigasi awal atau preliminary investigation. Istilah dari preliminary investigation juga disebut sebagai analisis kebutuhan atau needs analysis atau analisis masalah, problem analysis. Investigasi unsur-unsur penting adalah mengumpulkan dan menganalisis informasi, definisi masalah, dan rencana lanjutan dari proyek. Next. Yang kedua ada fase desain. Kegiatan pada fase ini tujuannya yaitu untuk mendesain pemecahan masalah yang dikemukakan pada fase investigasi awal. Karakteristik kegiatan dalam fase ini adalah generasi dari semua bagian-bagian pemecahan, membandingkan dan mengevaluasi dari berbagai alternatif, dan menghasilkan pilihan desain yang terbaik untuk dipromosikan atau merupakan cetak biru dari solusi. Next. Yang ketiga ada fase realisasi atau konstruksi atau realization or construction. Desain merupakan rencana kerja atau cetak biru untuk direalisasikan dalam rangka memperoleh pemecahan dalam fase realisasi atau konstruksi. Desain merupakan rencana tertulis atau rencana kerja dengan format titik keberangkatan dari tahap ini adalah pemecahan direalisasikan atau dibuat.
Ini sering diakhiri dengan kegiatan konstruksi atau produk seperti pengembangan kurikulum atau produksi materi audiovisual. Yang keempat ada fase tes, evaluasi, dan revisi. Tes, evaluation, and revision, yaitu suatu pemecahan yang dikembangkan harus diuji dan dievaluasi dalam praktik. Evaluasi adalah proses pengumpulan, proses, dan menganalisis informasi secara sistematik untuk memperoleh nilai realisasi dari pemecahan. Tanpa evaluasi tidak dapat ditentukan apakah suatu masalah telah dipecahkan dengan memuaskan. Dan yang terakhir yaitu fase kegiatan implementasi atau implementation, yaitu setelah dilakukan evaluasi dan diperoleh produk yang valid, praktis, dan efektif, maka produk dapat diimplementasikan untuk wilayah yang lebih luas. Pemecahan atau solusi harus dikenalkan, dengan perkataan lain harus diimplementasikan. Implementasi ini dapat dilakukan dengan melakukan penelitian lanjutan penggunaan produk pengembangan pada wilayah yang lebih luas. Next. Yang kedua yaitu model ADI. Bisa di next. Nah, di sini menurut Sudihartini dan Yudiana pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa ADI adalah singkatan dari Analyze, Design, Development, dan Implementation Evaluation. Model ADI banyak digunakan. Langkah-langkah dari model ADI yaitu menggambarkan pendekatan sistematis dalam pengembangan pembelajaran. Next. Nah, di sini ada langkah-langkah dari model ADI. Yang pertama ada analyze, yang kedua ada design, yang ketiga ada develop, yang keempat ada implement, dan yang terakhir ada evaluate. Next. Langkah-langkah menurut Rohaini pada tahun 2020, ADI merupakan proses pengembangan produk pendidikan yang dapat dipertimbangkan melalui penelitian dan pengembangan research and development. Tahapan pada ADI terdiri atas analyze, design, develop, implement, dan evaluate. Dijelaskan sebagai berikut menurut Maidiantoro pada tahun 2021. Analyze pada model penelitian pengembangan ADI merupakan langkah pertama yang dilakukan dengan cara menganalisis, mengembangkan produk baru atau model, metode, media, atau materi edukasi, serta analisis kelayakan dan persyaratan yang dibutuhkan dalam pengembangan produk. Pengembangan produk dapat dipicu oleh masalah yang sudah terdapat pada produk. Masalah dapat ada dan memang terjadi karena produk yang saat ini atau yang tersedia tidak lagi memenuhi kebutuhan sasaran, lingkungan belajar, teknologi, karakteristik siswa, dan lain-lain. Yang kedua ada desain. Dalam model pengembangan ADI adalah suatu proses sistematis yang dimulai dengan menyiapkan atau merancang konsep produk. Rencana atau rancangan ditulis untuk masing-masing konten produk. Tujuannya adalah untuk menuliskan petunjuk perancangan atau pembuatan suatu produk dengan jelas dan rinci. Pada tahap ini, desain produk masih bersifat konseptual dan menjadi hal yang mendasar dari proses pengembangan tahap selanjutnya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Fitri atas pembahasannya. Melanjutkan pembahasan dari Fitri, tahapan EDI yang ketiga yaitu dalam model penelitian dan pengembangan, meliputi kegiatan realisasi bentuk produk yang telah dibuat sebelumnya. Pada tahap sebelumnya, kerangka acuan konseptual untuk pengenalan produk baru telah disiapkan. Kerangka konseptual tersebut kemudian diimplementasikan menjadi produk yang siap untuk diterapkan. Pada tahap ini juga perlu dibuat sarana untuk mengukur kinerja produk. Tahap yang keempat, implementation. Tujuan penerapan model penelitian dan pengembangan produk EDI adalah untuk mendapatkan umpan balik terhadap produk yang dibuat atau dikembangkan. Umpan balik awal atau awal evaluasi dapat diperoleh dengan mengajukan pertanyaan terkait tujuan pengembangan produk. Penerapan ini disiapkan sehubungan dengan desain produk yang dibuat. Tahap yang kelima yaitu evaluasi. Pada tahapan evaluasi dalam penelitian pengembangan model EDI dilakukan untuk memberikan umpan balik kepada
pengguna produk agar dilakukan revisi berdasarkan hasil evaluasi atau kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh produk tersebut. Tujuan akhir evaluasi adalah untuk mengukur pencapaian tujuan dari pengembangan yang dilakukan. Boleh di next. Selanjutnya, model ketiga dari penelitian R&D yaitu Didactical Design Research atau DDR. Boleh di next. Didactical Design Research atau merupakan salah satu model penelitian design research. Menurut Bloom, dalam Lidinilah tahun 2011, design research adalah suatu kajian sistematis tentang merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi intervensi pendidikan seperti program, strategi, dan bahan pembelajaran, produk, dan sistem sebagai solusi untuk memecahkan masalah yang kompleks dalam praktik pendidikan yang bertujuan untuk memajukan pengetahuan kita tentang karakteristik dan intervensi-intervensi tersebut serta proses perancangan dan pengembangannya. Next. Harusnya ada fungsi dari design research adalah untuk memastikan fakta-fakta yang diperoleh memungkinkan untuk menjawab pertanyaan awal yang masih samar-samar. Menurut Lidinilah tahun 2011, design research sering digunakan dalam mengembangkan bidang studi tertentu mulai dari tingkat dasar maupun istilah lain yang digunakan yang relevan sebagai model khusus dari design research adalah didactical design research. Next. Nah, di sini ada model pengembangan dan penerapan DDR. Yang pertama, model yang dikembangkan oleh Hudson tahun 2008, dan yang kedua ada model yang dikembangkan oleh Suryadi 2010. Model Hudson lebih menekankan pada pengembangan didaktis, artinya dalam menyusun disajaran guru berfokus pada hubungan siswa dengan bahan ajar atau HD. Desain didaktis atau didactical design, Hudson mengadaptasi dari model perancangan pembelajaran atau instructional design, yaitu yang meliputi tahapan analisis, perancangan atau desain, pengembangan, interaksi, dan evaluasi. Nah, kemudian di Indonesia penggunaan didactical design research sebagai model penelitian pendidikan yang diperkenalkan oleh Suryadi tahun 2010 untuk menjunjung teori yang telah beliau kembangkan, yaitu teori metapeda didaktik. Untuk pembelajaran matematika, dalam proses pembelajaran harus terjalin hubungan antara guru dengan siswa atau HP, guru dengan bahan ajar atau HD, dan siswa dengan bahan ajar ATV. Nah, di sini ada segitiga di mana peran guru paling utama dalam konteks segitiga didaktis ini adalah menciptakan suatu situasi didaktis atau didactical situation sehingga terjadi proses belajar dalam diri siswa atau learning situation. Ini berarti bahwa seorang guru selesai materi ajar juga perlu pengetahuan lain yang terkait dengan siswa serta mampu menciptakan situasi didaktis yang dapat mendorong proses belajar siswa secara optimal. Dengan kata lain, seorang guru perlu memiliki kemampuan untuk menciptakan relasi didaktis atau didactical relation antara siswa dan materi ajar sehingga tercipta suatu didaktis ideal ke langkah berpikir guru dapat dirangkai dalam suatu kegiatan latihan yang disebut didactical design research yang terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap yang pertama, analisis situasi didaktis sebelum pembelajaran yang wujudnya berupa desain didaktis hipotesis TP. Kemudian yang kedua, analisis metapeda didaktik. Yang ketiga, analisis retrospektif, yakni analisis yang mengaitkan hasil analisis situasi didaktis hipotesis dengan hasil analisis metapeda didaktik. Instrumen yang digunakan pada design research adalah Hypothetical Learning Trajectory atau HLT. HLT terdiri dari 3 komponen: tujuan pembelajaran yang pembelajaran, kegiatan belajar, proses belajar untuk memprediksi bagaimana dan pemahaman siswa akan kegiatan belajar.
Nah, selanjutnya menurut Suryadi tahun 2018 ke 2011, yang perlu dimiliki guru adalah metapedagogis yang sebagai kemampuan guru untuk yang pertama memandang komponen-komponen segitiga didaktis yang dimodifikasi yaitu ADP, HD, dan HP sebagai suatu kesatuan yang utuh. Yang kedua, mengembangkan tindakan sehingga tercipta situasi didaktis dan pedagogis yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, mengidentifikasi serta menganalisis respon siswa sebagai akibat tindakan didaktis maupun pedagogis yang dilakukan. Dan yang terakhir, didaktis dan pedagogis lanjutan berdasarkan hasil respon siswa menuju pencapaian target pembelajaran. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh presentator ketiga yaitu Pita. Kepada Pita dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya ini ada pembahasan terkait komponen metapedagogik. Di mana yang pertamanya ada kesatuan, fleksibilitas, dan koherensi. Dalam menyusun sebuah desain pembelajaran, guru memikirkan berbagai kemungkinan atau prediksi respon siswa dan antisipasi dari respon tersebut. Ada 3 kemungkinan respon siswa yang muncul seluruhnya sesuai prediksi guru. Sebagian sesuai prediksi atau tidak satupun yang sesuai prediksi. Maka dalam menyusun desain pembelajaran, guru berpikir bagaimana keterkaitan dari HD, HP, dan ADP dalam proses pembelajaran berlangsung secara utuh. Nah, di sini ada aktivitas berpikir guru. Ini ketika sebelum proses pembelajarannya disebut dengan prospektif analisis, meliputi rekontekstualisasi, repersonalisasi, prediksi respon, dan antisipasi respon. Lalu pada saat pembelajaran, aktivitas berpikir guru pada saat pembelajaran menekankan pada kemampuan metapedagogik. Nah, setelah pembelajaran, ini disebut dengan retrospektif analisis atau refleksi terhadap desain pembelajaran dengan pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, yang keempat ini ada yang model yang terakhir yaitu model didactical engineering. Di mana pengertiannya di sini didactical engineering diartikan sebagai rangkaian langkah-langkah dalam menganalisis, merancang, dan membangun produk atau materi dan penerapannya dalam proses pembelajaran untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan mencapai hasil yang diinginkan. Sementara menurut Gidono dan kawan-kawan dalam Wari tahun 2020 menyatakan bahwa didactical engineering sebagai suatu kajian sistematis tentang merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi intervensi pendidikan seperti program, strategi, dan bahan pembelajaran produk dan sistem sebagai suatu solusi untuk memecahkan masalah yang kompleks dalam praktik pendidikan, yang mana tujuannya untuk memajukan masalah yang kompleks dalam praktik pendidikan. Yang bertujuan untuk memajukan pengetahuan tentang intervensi tersebut serta proses pendesain dan pengembangannya. Nah, DE merupakan salah satu kegunaannya ini salah satu di antara banyaknya metode empiris lain yang dielaborasi dan digunakan oleh penelitian didaktik. Tidak akan merujuknya ketika apa yang diselidiki bukan secara langsung proses belajar mengajar, tetapi hasil dari bukti-bukti yang berasal dari sumber lain yang dikumpulkan melalui observasi naturalistik terhadap institusi dan hasil mereka, termasuk pada kelas, dokumentasi, sejarah, dan lain-lain, atau melalui intervensi langsung melalui cara wawancara, kuesioner, dan lain-lain. Ini pada Watson 2021. Nah, tujuannya ini menurut Bresau dalam Liyawati 2020 menyatakan bahwa didactical engineering ini merupakan suatu kerangka desain didaktis yang bertujuan untuk memperbaiki proses pengajaran dan pengembangan bahan pembelajaran. Nah, menurut Godino dan kawan-kawan pada tahun 2013, bahwa didactical engineering ini sebagai suatu kajian sistematis tentang merancang, mengembangkan, mengevaluasi intervensi pendidikan seperti program, strategi, dan bahan pembelajaran, produk, dan sistem sebagai suatu solusi untuk memecahkan masalah yang kompleks dalam praktik pendidikan, yang mana bertujuan untuk memajukan pengetahuan tentang intervensi tersebut serta proses pendesain dan pengembangannya. Tahapannya di sini ada menurut Pershanov pada tahun 2013 halaman 26 itu mengemukakan bahwa didactical engineering ini memiliki 2 sifat pokok, di mana diantaranya ini ada produk dan proses dari pembelajaran dari desain pembelajaran. Metodologi didaktik
engineering ini memiliki 4 tahapan dalam modelnya, yaitu sebagai berikut, di mana di antara ini yang pertama ada preliminary analysis, design and a priori analysis. Yang ketiga ada implementation, observasi, dan data collection, serta ada posteriori analysis. Berikut ini ada penjelasan yang terkait 4 tahapan prosedur tersebut dengan kerangka TDS. Dimana yang pertama ini tahapannya yang disebutkan tadi merupakan preliminary analysis, mencakup analisis epistemologi dari konten matematika yang akan diajarkan dalam hal ini permutasi. Jadi analisis kondisi dan hambatan yang mungkin terjadi di sekolah, baik kurikulum maupun sosial dan lain-lain. Ini selain itu analisis hambatan epistemologis, didaktis, dan ontologis juga menjadi salah satu bagian dari tahap ini. Semua analisis pada tahap ini dilakukan melalui studi literatur. Lalu yang kedua pada tahap design and priori analysis, ini akan disusun pada suatu tahap desain berdasarkan hasil analisis preliminary analysis. Pada tahap ini, model epistemologi dari permutasi dikonstruksi berdasarkan situasi fundamental yang mencakup situasi aksi, formulasi, dan validasi. Lalu yang ketiga ada tahap implementation, observation, and data collection. Ini mencakup implementasi task design dalam pembelajaran dan sekaligus mengumpulkan data mengenai respon siswa atas situasi tersebut. Nah, pengumpulan datanya ini dilakukan secara kualitatif dengan mengumpulkan hasil-hasil pekerjaan, kesulitan, dan respon siswa atas task design. Sementara pada tahap posteriori analysis ini akan dilakukan analisis atas data yang dikumpulkan bersamaan dengan penetapan task design. Data ini digunakan untuk menguji dan memperbaiki task design. Lalu yang terakhir, ini sepertinya terkait validasi dalam penelitian ini bersifat internal, yaitu berdasarkan perbandingan konfrontasi antara analisis a priori dengan analisis posteriori. Ini menurut Bodino dan kawan-kawan pada tahun 2013. Oleh karena itu, validasi task design dilakukan dengan perbandingan antara analisis a priori dengan analisis posteriori. Nah, di sini ada contoh penerapannya di salah satu artikel yang berjudul dengan pendampingan guru SMK dalam mendesain pembelajaran berbasis riset Theory of Didactical Situation dalam pembelajaran matematika yang dibuat di mana diantaranya penulis ini adalah Rafiq Zulkarnain, Budi Arif Darmawan, Redo Martila Ruli. Di mana di sini disebutkan juga tujuannya ya, dan metode yang digunakan ini menggunakan didactical engineering ya. Di sini sudah dijelaskan terkait tahapan pada artikel ini, di mana ada prakegiatan ya, di sini disebutkan ada beberapa subtahapannya, lalu ketika pelaksanaan dan juga setelah pasca gitu. Jadi ketika pasca workshop juga disebutkan di situ ada subtahapannya. Nah, untuk uraiannya kurang lebih seperti ini ya, tahap prakegiatan ini dilakukan diskusi terbatas, lalu pada tahap pelaksanaan ini juga adanya pemaparan narasumber pertama gitu ya, adanya diskusi juga dari narasumber. Terus tahap setelah kegiatan workshop ini adanya konsultasi dari ketiga narasumber ya, di mana ini untuk merancang dan memperbaiki desain pembelajaran matematika menggunakan TDS. Di mana kesimpulannya dari artikel yang telah dibuat ini, dari ketiga tahapan ini ternyata pada masyarakat tentang pendampingan guru matematika SMK di Kabupaten Karawang dalam mendesain pembelajaran berbasis riset dapat disimpulkan bahwa di situ terjadi peningkatan kemampuan dan keterampilan guru matematika SMK dalam merancang pembelajaran berbasis riset. Namun di situ ada yang menjadi catatan, diperlukan serangkaian yang sistematis dan terukur sehingga dampak serta tujuan pengabdian pada masyarakat sesuai yang diharapkan bersama. Oke, mungkin dari saya itu saja. Saya kembalikan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih disampaikan kepada semua presentator. Sekian pembahasan mengenai penelitian Research and Development atau R&D dari kelompok 5. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.